Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Kira-kira ini di post bagus nggak ya? Cantik banget. Coba tambahin kata-kata agama lebih cocok deh kayaknya. Aku coba post deh. Guys, lihat nih si Abi habis post foto nih. Mana coba lihat. Jadi, soalnya banget sih. Tahu tuh. Komen. Baik, hari ini kita akan membahas nilai lebih nasional. Baik, sekian kata kita pada hari ini, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Baik, terima kasih Bu. Ran, kok makin banyak ya ujaran kebencian di sosmed aku? Enggak, itu mereka sirik aja kali sama kamu. Enggak lah, ini lihat postingannya makin banyak ujaran kebenciannya. Coba deh post yang baru. Mungkin nggak ada lagi head comment-nya. Ya jadi aku coba post ya. Tuh kan, baru beberapa detik udah rame lagi. Jahat banget deh ucapan mereka. Hah? Kok komentarnya jadi negatif semua? Kok jadi aku yang dibully sih? Aku gak kuat deh. Apa aku bunuh diri aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang edukasi anti ujaran kebencian di media sosial sebagai upaya pembentukan karakter positif remaja. Yang beranggotakan saya sendiri Dila, ada Naisila, ada Kak Puja, Kak Audi, Nindi, Aisyah, ada Miftahul, ada Audrey, ada Cindy, ada Latifa, dan Nikica. Kami melakukan penelitian di SMAN 9 Padang pada tanggal 11 November 2024 dari jam 13.00 WIB sampai selesai. Oke, jadi selanjutnya materi yang akan kita bahas mengenai identitas dan permasalahan. Oke, jadi proyek kita kali ini tuh judulnya edukasi anti ujaran kebencian di media sosial untuk pembentukan karakter positif remaja. Nah, yang menjadi latar belakang dari permasalahan penelitian kami ini adalah saat ini remaja banyak yang terpapar dengan informasi dari media sosial. Bahkan seringkali informasi tersebut mengandung ujaran kebencian. Nah, tentunya hal ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, serta membentuk karakter yang negatif. Nah, tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menurunkan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dan membentuk karakter positif bagi remaja melalui edukasi dan sosialisasi. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah saat ini penyebaran ujaran kebencian marak di media sosial tentunya berdampak pada psikologis dan moral para remaja. Nah, hal ini mendorong terjadinya polarisasi, perpecahan sosial, dan peningkatan kekerasan di dalam media sosial. Nah, data yang mendukung adanya penelitian ini itu yang pertama, menurut Kominfo pada tahun 2023 sekitar 40 remaja di Indonesia terpapar konten negatif. Nah, salah satunya itu ujaran kebencian di media sosial. Nah,
ada juga dari studi Pusat Pengendalian Media Massa pada tahun 2023, di mana ini menunjukkan bahwa remaja sering terpapar ujaran kebencian memiliki resiko tinggi mengalami kecemasan dan stres. Nah, solusi yang kita ambil dari permasalahan ini adalah melakukan sosialisasi di SMPN yang ada di Kota Padang. Nah, sosialisasi ini harapannya dapat berdampak positif kepada adik-adik yang ada di SMA Negeri 9 Padang. Sosialisasi ini kami lakukan di satu kelas. Nah, sosialisasi ini kami anggap sebagai solusi yang efektif karena para remaja yang banyak menggunakan media sosial itu biasanya anak-anak SMA. Jadi kami melakukan sosialisasi itu terhadap anak-anak SMA yang ada di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Rahmadani dengan NIM 2410111032 dari Prodi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang telah kami lakukan. Nah, kami telah melakukan program sosialisasi yang berjudul Edukasi Anti Ujaran Kebencian di Media Sosial sebagai upaya pembentukan karakter positif remaja di SMA 9 Padang. Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan yaitu untuk memberitahukan kepada para siswa tentang pentingnya komunikasi secara etis di media sosial, sekaligus mendorong mereka menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolahnya melalui sebuah kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan ini. Kami memilih SMA 9 Padang sebagai lokasi dari program ini berdasarkan pada tingginya tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas sosial yang mana akan mencerminkan perlunya pembinaan lebih lanjut dalam bidang literasi digital. Nah, selanjutnya yaitu nilai positif dari kegiatan yang telah kami lakukan. Ada beberapa hasil yang telah kami capai, yaitu yang pertama, tingginya kesadaran dan pemahaman siswa tentang cyberbullying. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu menghadapi cyberbullying yang terjadi kepada dirinya. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kesadaran siswa yang tinggi akan pentingnya era digital. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan di SMA Negeri 9 Padang, maka kami dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami lampirkan sebagai rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang mengenai cyberbullying? Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai cyberbullying. Cyberbullying itu bersifat menjatuhkan. Mereka pada umumnya sudah mengetahui definisi cyberbullying serta memahami konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan baik bagi si korban maupun bagi si pelaku. Nah, pemahaman ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai isu tersebut telah ada di kalangan siswa. Yang kedua, bagaimana pendapat siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang terhadap dampak dari cyberbullying? Berdasarkan pendapat dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang, cyberbullying memberikan dampak yang sangat serius, terutama dalam aspek psikologis si korban. Banyak sekali siswa menjadi korban mengalami depresi, kecemasan, hingga perasaan tidak berdaya. Nah, dampak inilah yang kemudian meluas ke kinerja akademis, di mana si korban kehilangan fokus, motivasi belajar menurun, nilai-nilai merosot, dan prestasi menjadi tidak optimal. Bahkan tidak jarang korban memilih untuk absen dari sekolah karena takut menghadapi intimidasi yang terus berlangsung. Sedangkan dalam aspek sosial, dampaknya juga tidak kalah signifikan. Korban seringkali merasa terasing dari lingkungannya, kehilangan teman, dan menghadapi kesepian tanpa adanya dukungan sosial. Di lingkungan sekolah, cyberbullying menciptakan ketegangan dan konflik antar siswa, sehingga suasana yang seharusnya harmonis berubah menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, bagaimana tindakan dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang apabila terjadi cyberbullying? Tindakan dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang apabila terjadi cyberbullying di lingkungan sekitarnya ataupun yang menjadi pelaku dan korban itu berasal dari teman-teman di lingkungannya, yaitu mereka mengatakan bahwa tindakan pertama yang mereka lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada guru, lalu menunjukkan rasa empati kepada korban yang mengalami tindakan cyberbullying.
Yang keempat, bagaimana pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang tentang konsekuensi hukum dari cyberbullying. Siswa-siswi SMA Negeri 9 Padang memahami bahwa cyberbullying merupakan tindakan ilegal yang dapat dijerat dengan hukuman pidana. Mereka juga menyadari bahwa korban cyberbullying dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Selain itu, siswa-siswi memahami pentingnya menjaga keselamatan dan privasi di sosial media, serta korban atau orang yang melihat tindakan bully tersebut dapat melaporkan kejadian bully kepada guru. Lalu dalam melaksanakan penelitian ini tentunya kami menghadapi beberapa kendala. Dalam penelitian ini, kendala yang kami hadapi adalah yang pertama, masih adanya siswa yang merasa ragu ataupun enggan untuk berbicara terkait pengalaman pribadi mereka dengan ujaran kebencian di sosial media ini. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti rasa malu, takut akan stigma, atau khawatir terhadap reaksi dari orang lain, termasuk teman sebaya atau pihak yang terlibat. Nah, ketidaknyamanan inilah yang membuat informasi yang didapat dari siswa kurang maksimal dan menyulitkan kelompok kami untuk meneliti ataupun menggali pengalaman mereka secara mendalam. Serta kendala yang kedua adalah akses waktu yang terbatas untuk pelaksanaan program penelitian secara mendalam. Waktu yang tersedia untuk wawancara, diskusi, atau pengumpulan data di sekolah dilakukan secara terbatas karena harus disesuaikan dengan jadwal akademik siswa yang padat. Nah, kedua kendala inilah yang menjadi tantangan dalam memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu cyberbullying di sekolah tersebut. Terima kasih. Pelaksanaan yang pertama yaitu dukungan dari pihak sekolah. Pihak sekolah memberikan tempat dan waktu untuk kegiatan. Pihak sekolah memberikan tempat berupa ruang kelas dan menyisihkan waktu PBM agar sosialisasi dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu antusiasme sebagian besar siswa. Siswa yang bertanya dan ikut aktif terlibat dalam diskusi membuat sosialisasi menjadi lebih hidup dan memperdalam pemahaman siswa tentang ujian kebencian. Yang ketiga yaitu ketersediaan media presentasi. Ketersediaan media presentasi seperti Infokus dan laptop dapat memudah pemateri untuk menyampaikan materi kepada siswa. Dengan memberikan pendidikan etika digital kepada para siswa agar para siswa tidak menyalahgunakan sosial media. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap empati kepada orang lain. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap sosial media. Pengawasan terhadap sosial media ini, ortu dan keluarga sangat berperan di rumah untuk mengawasi para siswa. Jika perlu, batasi penggunaan sosial media. Tindak lanjutnya, jika terjadi ujaran kebencian, yaitu membuat sistem pelaporan insiden ujaran kebencian untuk memantau dan menangani kasus yang terjadi dan memberi sanksi kepada pelaku. Jika diperlukan, berikan bimbingan konseling kepada siswa agar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Jadi saya tahu pengalaman itu mungkin lumayan lah ya untuk membentuk diri itu kembali untuk membangun menjadi diri sendiri itu agak susah. Selama 2 tahun dan ini masih berkesan ya kakak. Oke, misalnya kita masih takut berteman dan traumanya masih ada, masih kayak menjauhi teman itu karena bully itu sampai sekarang masih ada, masih terngiang kak. Oke, terima kasih pendapat saya.